terpaku, terpana dan tak berdaya. Diamku tersungkur, memuji memuliakanmu. Melihat kasihmu, aku pun bersujud. Tak pernah ku lihat sebelumnya kasih Bapa yang tiada tara. Selalu berada di setiap waktu. Hadirmu yang membuatku terpaku, terpana dan tak berdaya. Diamku tersungkur, memuji memuliakanmu. Melihat kasihmu, aku pun tersujud. Dirimu yang selalu berada di setiap
pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Shalom guys. Oke. Ngemil apa yang membahagiakan? Nggak tahu. Memilikin Tuhan seutuhnya. Baiklah. Kita selama online service tidak pernah dibuka oleh pantun, kali ini kita dibuka oleh pantun ya kan. Kita percaya bahwa dengan cara kita uniknya kita gitu, kita punya Tuhan dalam hidup kita. Aku mau kasih semangat buat kalian, walaupun kita sekarang ini tetap masih online service. Tuh percayalah Tuhan itu gak pernah terbatas tempat, Tuhan tuh gak pernah terbatas waktu. Walaupun kalian sendirian, cuman kalian dengan YouTube,
waktu di realnya kalian dengan YouTube, tapi percayalah kita itu satu frekuensi kok menyembah Tuhan bareng-bareng gitu. Waktu kita menaikkan pujian, kita naikkan penyembahan kita naikkan setiap doa dan harapan kita, percayalah Tuhan itu ada sama-sama kita, Tuhan dengerin kita gitu. Jadi walaupun kita online service, aku percaya waktu kalian benar-benar mengangkat tangan, waktu kalian benar-benar memujikan, meninggikan, menyembah Tuhan, di situ Tuhan akan gak tahan sama setiap pujian dan penyembahan kita. Dia akan benar-benar menikmati setiap pujian dan penyembahan kita. Kita siap untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi? Ini setiap pujian kami, ini setiap sembah kami. Kami bawa doa kami bawa harapan kami, setiap sembah kami ke hadapan-Mu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap hati kami, Tuhan. Oh, haleluya. Oh, oh, haleluya. Haleluya. Shikara yaraba shakara rara yarabo. Hati kami penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Haleluya. Sebab Kaulah sukacitaku, sebab Kaulah harapanku. Bersama-Mu Tuhan, aku takkan goyah. Oh, when the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to breathe something that's of worth that will bless your heart. I give you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. Oh, oh,
of endless worth. No one could express how much you deserve. Oh, though I'm weak and a fool, all I have is yours, every single breath. Oh, I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. Oh, you search much deeper within, through the way things appear, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, when it's all about you, it's all about you. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. Dengan segenap hatimu pujikan King of endless world. No one could express how much you deserve. Oh, though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. Oh, I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. Oh, you search much deeper within, through the way things appear, you're looking into my heart. Oh, I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, when it's all about you, it's all. I'm coming back, I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, when it's all about you, it's all about you, Jesus. Oh, yes, it's all about you, King of
It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. Yes, it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it when it's all about you. Oh, yes, it's all about you.
Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you are the center of my life. Oh. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you say from my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all with all your heart. Say from my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Nothing else matters. Every with all your heart say, Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Ah. Shikanana yarama shekerena. Shikanana. Feel as
us your spirit. Fill us with your spirit, God. Fill us with your spirit, God. Yes, your spirit breathe on us, Lord. Your spirit breathe on us, Lord. Hallelujah, yeah. Oh, hallelujah. Oh, praise you, Lord. I praise. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, we shout your name. Jesus, you're the center. Everything, nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you, yes, from my heart to the heaven. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Say, from my heart to the heaven. Jesus, be the center. It's all about you. Say, yes, it's all about you. From my heart to the heaven. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about. From my heart to the heaven. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. With all your heart, say, Jesus, be the center of my life. Yes. From beginning to the end, it will always be. It's always been you, Jesus. Jesus, shout his name.
Jesus, Jesus, shout his name. Jesus, Jesus, we call you by Jesus, 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 I call you my Jesus, Jesus, Jesus. Yes, I call you my 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 Jesus. Amin. Hadirat Tuhan tidak terbatas oleh apapun, right? Ini minggu pertama ya, minggu pertama di bulan Agustus. Di minggu pertama ini kita pasti akan mengembalikan perpuluhan. Yes, kita mengembalikan perpuluhan bukan karena itu adalah sebuah kewajiban, tapi itu adalah bentuk cinta kita sama Tuhan. Itu adalah kita belajar untuk taat mengembalikan perpuluhan. Buat kalian yang mau mengembalikan perpuluhan nanti bisa lihat di bawah ini. Gak tahu sepanjang apa. Nanti ada nomor account-nya, ada namanya. Jadi kalian bisa confirm. Jadi begitu kalian ini jangan lupa dikasih berita ya. Beritanya perpuluhan atas nama siapa. Gak apa-apa untuk memberikan nama. Jadi kalau bisa dikasih nama, jangan NN gitu kan. Karena kita gak pernah lihat nominal kalian, Tuhan gak pernah melihat nominal kalian, tapi Tuhan melihat hati dan ketaatan kita saat memberi. Yuk kita mau sama-sama doa saat kita memberikan perpuluhan. Yuk. Bapak, terima kasih Bapak buat setiap berkat-Mu atas kami Bapak, buat setiap sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu atas kami Bapak, Roh-Mu yang penuh atas kami Bapak. Kami percaya Bapak, saat ini kami mau memberikan perpuluhan Bapak, mengembalikan perpuluhan Bapak. Kami percaya Bapak, setiap ketaatan kami mau belajar untuk taat akan firman-Mu Bapak, menjadi pelaku firman-Mu Bapak dimanapun kami berada Bapak. Kami percaya kami diberkati untuk memberkati Bapak. Kami percaya setiap apa yang kami berikan, apa yang kami kembalikan, itu semua untuk kemuliaan nama-Mu. Buat semua yang siap untuk mengembalikan perpuluhan, katakan amin. Mari kita bersama-sama siapkan hati kita, gereja Tuhan, untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Apapun tempat di mana kita sekarang berada, baik itu di kamar, baik itu di kos, baik di mana saja gereja berada, mari kita berikan hati kita, fokuskan hati kita, pikiran kita, dan perasaan kita untuk kita menyambut tubuh dan darah Kristus. Mari kita berdoa, kita akan berdoa siapkan perjamuan kudus, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami memberkati, berdoa buat roti dan anggur yang ada, yang sudah disediakan. Tuhan menguduskan, menyucikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah setiap roti ini yang kami pegang dan yang ada anggur di dalamnya juga, Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan menguduskan, menyucikan dan membubuhkan berkat di atasnya. Sehingga waktu kami nanti memakannya dan waktu kami meminumnya, kami benar-benar dipersekutukan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama mengangkat tinggi roti yang sudah kita persiapkan. Dan kita mengucap syukur atasnya bahwa Tuhan sampai hari ini tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan sampai hari ini selalu berserta kita, bahkan Tuhan di dalam kita. Dan hari ini kami mengingat kembali kebaikan Tuhan, perjanjian Tuhan yang tidak mungkin gagal lewat tubuh dan darah Kristus. Hari ini kami mengangkat tubuh-Mu ya Tuhan. Kami menyerukan, mendeklarasikan bahwa Engkau adalah sumber keselamatan kami, kekuatan kami. Dan kami mau hari ini
bersekutu dengan tubuh-Mu. Dan kami dengan yakin, dengan iman, percaya kami memakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memakannya. Dan setelah itu gereja Tuhan angkat cawan yang sudah berisi anggur yang melambangkan anggur, angkat tinggi dan kita berdoa. Tuhan, kami mengangkat tinggi anggur ini yang merupakan darah-Mu Tuhan. Kami mau dipersekutukan dengan darah-Mu. Kami mau disucikan lewat darah-Mu ini. Kami kembali disucikan, dikuduskan. Kami mengingat pekerjaan-Mu Tuhan yang menerobos setiap dosa kami, menyucikan setiap dosa kami, meruntuhkan setiap tembok-tembok penghalang sehingga kami bisa bersekutu dengan-Mu Bapa di surga. Oleh sebab itu kami mengucap syukur, kami mau menikmati persekutuan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ini adalah darah-Mu. Kami percaya, kami menerimanya, kami meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan naikkan ucapan syukur kepada Tuhan buat tubuh dan darahnya, bahwasannya kasih setianya untuk selama-lamanya, kekal untuk selama-lamanya, tak habis-habisnya kasih setiamu Tuhan. Kami menerima, kami bersuka cita di dalam-Mu, kami memperoleh kekuatan di dalam-Mu Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Sekalipun melewati banyak persoalan, kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu rahmat-Mu memberikan kekuatan kepada kami. Hikmat-Mu itu memberikan pencerahan kepada setiap kami. Menuntun setiap jalan-jalan kami. Tangan kanan-Mu Tuhan memegang tangan kanan kami Tuhan. Menuntun kami, memberikan kekuatan kepada kami. Kami bisa melalui semuanya di dalam Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami bersorak-sorai karena kebaikan Tuhan. Terima kasih dimanapun gereja-Mu berada. Apapun yang mereka alami, yang mereka hadapi, Kristus itu cukup buat mereka. Christ is enough for us. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kristus yang memberikan kekuatan, Kristus yang memberi hikmat, Kristus yang memberikan inovasi-inovasi baru, sehingga kami bisa menghadapi semua yang ada di depan kami ini Tuhan. Kami percaya itu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan, kembali kita bertemu. Dan selama 2 bulan yang lampau saya sudah arahkan kepada warga kerajaan untuk menyampaikan belajar firman Tuhan dari kitab Yakobus. Dan dalam Yakobus pasal pertama ayat kedua dikatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, all joy, ketika menghadapi apa? Pencobaan. Pencobaan dia bisa ujian. Ujian itu dari Tuhan untuk membuktikan keaslian. Ketika ada banyak goncangan begini, rumah-rumah yang tidak didirikan di atas batu karang pada runtuh, yang tidak berakar akan jebol, ya. Dan kalau pencobaan itu membuktikan bagaimana apa betul kita setia. Setia pada Tuhan, setia pada pasangan hidup kita. Aslinya kita akan kelihatan lewat beberapa bulan ini. Ini ujian, karena itu saya beri nama Corona Academy. Bukan pandemi, tapi akademi. Kita bisa merubah semua ini kan musim ya. Ketika musim gugur, kita mengalami bunga-bunga gugur. Kita mengalami yaitu banyak yang hilang dari hidup kita. Nah, aslinya kita kelihatan. Kita ini manusia jasmani atau manusia rohani. Kita ini adalah roh. Banyak orang anggap dirinya rohani. Tunggu dulu. Kalau orang rohani dia tidak akan khawatir ketika barang-barang hilang, penghasilan hilang. Karena sumbernya bukan daripada manusia, bukan daripada dunia, tapi dari Tuhan. Saya mengajarkan anggaplah kebahagiaan. Jadi ketika ada change, karena ini autumn ya. Seringkali orang bilang musim gugur ya, fall. Itu akan terjadi perubahan. Pohon-pohon yang begitu indah pada berguguran semua dan kelihatan jelek. Mungkin kita kelihatan secara fisik seperti itu.
Tetapi kita bisa merubah change menjadi chance. Tergantung kita dong. Ya, kita bisa merubah kesempitan jadi kesempatan. Anggap suatu kebahagiaan. Ada goalnya. Kalau orang tidak tahu goal, orang tidak tahu purpose, dia akan kacau. Dan tujuannya adalah supaya menjadi matang, menghasilkan buah yang matang. Banyak orang berkata kita nggak ngapa-ngapain. Kita harus tahu, kita harus ke arah being bukan doing. Banyak orang keliru. Saya tidak bisa kerja apa-apa. Sekarang Tuhan sedang membentuk kita, ya. Dan firman Allah berkata supaya apa? Utuh, tidak kekurangan suatu apapun, sempurna, lacking nothing. Seringkali kita berpikir lacking nothing itu hal-hal yang jasmani. Tetapi setiap daripada goal kita adalah seperti dikatakan Kristus, hendaklah engkau sempurna, hendaklah engkau matang, hendaklah engkau utuh sepenuhnya, sama seperti Bapakmu sempurna adanya. Karena itu mari kita tetap menganggap suatu kebahagiaan, sesuatu yang tidak menyenangkan, kita bisa yaitu tetap berbahagia. Ada orang berkata, ada orang cuma menanti badai berlalu, tetapi ada orang belajar menari di bawah hujan lebat. Saya ajak saudara, dancing in the rain. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom Kigen, apa kabar kalian semuanya? Saya percaya kita semua dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang luar biasa. Tuhan tetap menyertai, tetap memberkati kita semua. Sampai hari ini kita masih boleh beribadah meskipun online. Tapi saya percaya itu semua karena kemurahan Tuhan Yesus. Ya, baik, sebelum saya mau berbagi berkat buat teman-teman sekalian, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kami mengucap syukur Bapa buat sore hari ini. Kalau hari ini kami masih boleh beribadah meskipun belum bisa bertatap muka secara langsung. Tapi kami percaya sore hari ini Engkau yang sampaikan isi hatimu, Engkau yang sertai, Engkau yang pakai lidah, bibirku Tuhan untuk menyampaikan isi hatimu. Terima kasih biar Roh Kudus berbicara kepada setiap pribadi kami, dimanapun kami berada dan kami mendengarkan online service ini. Terima kasih, kami percaya Engkau yang melawat setiap kami dimanapun kami berada. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Nah, saudara, saya sangat terberkati sekali dengan pujian penyembahan yang tadi dinaikkan ya. Saya merasakan bahwa betapa hadirat Tuhan tadi itu kuat saat kita memuji dan menyembah Tuhan ya. Oke. Di bulan ini kita punya, di awal bulan Agustus ini tema yang diberikan adalah equipping ya. Equipping lebih spesifiknya lagi di dalamnya adalah modeling and nurturing. Nah, ayat 3 bulanan yang masih kita pakai sampai hari ini ada di Amsal 22 ayat 6. Saya bacakan ya. Ajarlah seorang anak cara hidup yang patut baginya, maka sampai masa tuanya ia akan hidup demikian. Ya, jadi apa sih yang mau diajarkan? Apa sih yang mau diajarkan buat setiap generasi? Apa yang tidak diajarkan buat setiap kita semua? Jelas yang diajarkan adalah kebenaran firman Tuhan. Bukan hal yang lain, tapi berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Itu yang terus diajarkan dari waktu ke waktu, setiap saat engkau berada dimanapun juga, firman Tuhan itu harus terus diajarkan, harus terus diperdengarkan. Firman Tuhan itu harus terus kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saya percaya bahwa ketika kita terus menghidupi, ketika kita terus bergaul erat dengan kebenaran firman Tuhan, kita akan mempunyai kehidupan kerohanian yang terus bertumbuh dalam kehidupan kita. Nah, kita mau belajar bahwa hal apa yang hendak diajarkan, yang paling utama dan yang paling dasar dari kehidupan kita sehari-hari adalah kebenaran firman Tuhan. Berbicara tentang Injil itu sendiri, bukan pengajaran yang lain. Nah, saudara, bagaimana sebuah firman itu diberitakan? Nah, hari-hari ini saya pikir nggak cuman
nggak cuman banyak orang ya, mungkin orang-orang di marketplace mereka mengalami masa-masa yang sukar dalam kehidupan mereka, masa-masa yang sukar dalam pekerjaan mereka. Saya pun ada di marketplace dan saya pun juga turut merasakan. Saya percaya juga semua orang, bahkan orang percaya pun juga mengalami masa-masa yang sukar hari-hari ini. Nah, banyak dari kita hari-hari ini lebih suka untuk mendengarkan berita-berita yang itu mungkin lebih menyenangkan hati dan telinga kita. Saat kita mengalami tekanan dalam kehidupan, kita lebih suka untuk memilih firman yang mungkin dalam tanda kutip itu menina-bobokkan kita. Tapi firman berkata dalam 2 Timotius 4 ayat 2 disebutkan bahwa beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, jadi firman ini sendiri dikatakan bahwa siap sedia, entah itu waktunya baik atau tidak baik, kebenaran firman Tuhan dan pengajaran itu tetap harus diajarkan. Ya, entah saudara lagi dalam kondisi apapun, kebenaran firman Tuhan tetap harus dinyatakan. Bahkan dikatakan bahwa nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah. Gitu. Tapi bukan berarti terus serta-merta orang ditegur dengan cara yang kasar, cara yang keras seperti itu, enggak. Tapi firman berkata bahwa dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi hari-hari ini kita mau belajar bahwa apapun yang terjadi, kebenaran firman Tuhan enggak bisa terdistraksi oleh katakan perkataan yang positif. Ini firman Tuhan yang diberikan bukan tentang sekedar kata-kata motivasi, meskipun di dalam firman Tuhan dikatakan ada karunia untuk memberikan nasihat dan lain sebagainya. Tapi saya percaya tidak hanya sekedar motivasi atau nasihat yang berpusat kepada manusia tentang aku, tetapi semua harus kembali kepada semua tentang Kristus. Semua tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, beberapa waktu yang lalu kita dengarkan sharing firman dari Celani ya, bahwa pusat dari segalanya itu, pusatnya itu bukan tentang saya ya, tapi tentang Kristus. Nah, sama dalam pemberitaan firman Tuhan kita juga mesti belajar bahwa jangan sampai justru dengan keadaan yang seperti ini kita lebih senang dengan pemberitaan-pemberitaan yang cuma sekedar menyenangkan telinga kita, menyenangkan hati kita, tapi ternyata kita dibawa perlahan-lahan menuju hal yang menjauh dari kebenaran firman Tuhan. Gak ada hal yang lain, Injil tentang kematian dan kebangkitan Kristus, itu saja. Nah saudara, hari-hari ini ketika saya banyak berbicara dengan teman-teman saya, beberapa orang, ada pemahaman yang aneh bahwa kalau kita berbicara tentang Roh Kudus ya, tentunya kalau tadi dibilang bahwa kebenaran itu mesti diajarkan, apa sih yang diajarkan? Bahwa yang namanya Tuhan, Allah Bapa, Putra Yesus Kristus, dan Roh Kudus itu adalah pribadi. Nah, tapi yang aneh belakangan ini ada beberapa pemikiran yang seolah-olah membuat seperti Roh Kudus itu, saudara bayangkan ya, kalau saya suka nonton film silat, saya suka. Nah, kalau film silat kan zaman dulu orang kalau misalnya orang itu digigit ular yang langka atau dia diberikan tenaga dalam itu tiba-tiba kalau dia dapat tenaga dalam dia jadi sakti seketika. Nah, banyak orang yang menganggap Roh Kudus itu seperti itu. Jadi cuman power yang nempel aja di tubuh kita. Seperti kuasa yang nempel aja, padahal enggak. Dikatakan bahwa Roh Kudus adalah pribadi. Roh Kudus adalah pribadi. Yesus adalah pribadi. Bapa adalah pribadi. Nah, apa yang diajarkan bahwa kita mesti mengenal Tuhan yang kita sembah, Tritunggal itu, Bapa, Kristus maupun Roh Kudus sebagai pribadi. Pribadi yang tinggal dan bersemayam di dalam kehidupan kita. Nah, pemberitaan yang utama adalah bahwa Kristus, Yesus, Tuhan yang turun ke dunia dalam rupa manusia itu, Tuhan itu datang ke dunia mati bagi setiap orang yang percaya, bagi saudara dan saya. Supaya apa? Setiap orang yang percaya enggak binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Berita yang paling utama adalah bahwa Yesus
mati buat saudara dan saya. Yesus, Tuhan datang ke dunia untuk mengembalikan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Bukan berita yang lain. Bukan bahwa saudara harus memberikan persembahan supaya saudara diberkati. Iya, saya percaya bahwa hukum tabur tuai, bahwa apa yang saudara berikan itu pasti nggak akan kembali sia-sia. Tapi bukan tentang itu. Tapi ketika kita mengerti bahwa Yesus sudah mati buat kita, bahwa Yesus sudah bangkit buat kita, itu yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Bahwa berita tentang kematian Kristus, bahwa berita tentang salib Kristus, itu yang membuat kita semakin sadar. Itu yang membuat kita terus mengucap syukur dalam keadaan apapun juga. Dalam keadaan gak enak, dalam keadaan baik, maupun keadaan yang tidak baik. Jadi kita mesti belajar bahwa kekuatan yang ada di dalam kita dibangun berdasarkan sebuah kesadaran bahwa Yesus sudah mati dan bangkit buat kita. Bahwa dengan cara saudara menyampaikan, saudara memberikan semangat, memberikan motivasi, iya, tapi tidak boleh mengesampingkan bahwa Yesus sudah mati buat saudara dan buat saya. Bahwa kesadaran saya mengerti bahwa Yesus sudah mati buat saya, membuat saya memiliki semangat dalam hidup saya, itu bukan tentang saya, pusatnya bukan tentang manusia, tetapi bahwa apapun yang saya kerjakan dalam kehidupan saya berbicara tentang Kristus. Jadi nggak cuma sekedar kalimat memotivasi atau mensugesti seseorang supaya ayo saya harus semangat, saya nggak boleh putus asa dan lain sebagainya. Bukan tentang itu, bukan tentang pusat apa yang saya rasakan aja, bukan tentang bagaimana saya harus semangat dan gak boleh putus asa, enggak. Tetapi semua mesti kembali kepada berita salib Kristus. Pusatnya bukan tentang saya. Pusatnya bukan tentang saya, perasaan saya, permasalahan saya, bisnis saya, pekerjaan saya, pemasukan, pasangan hidup kah, sekolah dan lain sebagainya. Bukan tentang itu. Tetapi apapun yang saya lakukan dalam kehidupan ini, semuanya tentang Kristus. Semuanya supaya nama Yesus yang dipermuliakan. Enggak ada Injil yang lain. Ya, jadi mari hari ini kita belajar bahwa apa yang perlu di-equip buat generasi ini. Dasar apa sih yang perlu ditanamkan untuk memperlengkapi kita semua? Dasarnya adalah salib Kristus. Berita Injil tentang kematian dan kebangkitan Kristus itu yang membawa kita kepada semua kesadaran bahwa apapun yang saya alami, Tuhan yang saya sembah tetaplah Tuhan dulu, sekarang, sampai selamanya. Oke, nah saudara, beritanya adalah tentang itu, nggak ada yang lain. Yohanes 14 ayat 6 tertulis demikian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Cuman itu intinya, bukan hal yang lain, cuman itu saja. Beritanya adalah bahwa Yesus adalah jalan, Yesus adalah kebenaran, Yesus adalah kehidupan. Fakta memang ia berkata bahwa sekarang kita ada di dalam kondisi pandemi. Fakta, realita bahwa setiap orang yang ada di marketplace mengalami banyak tekanan. Fakta mungkin kita nggak bisa kemana-mana, kita mengalami kebosanan dan kejenuhan. Ya, itu real, itu realita. Tetapi realita tidak menentukan kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi, Yesus tetap mati buat saudara dan saya. Yesus bangkit buat saudara dan buat saya. Itu adalah kebenaran yang sejati. Nah, itu yang mesti diajarkan kepada setiap kita. Nah, kembali lagi tadi berbicara tentang Roh Kudus sebagai pribadi. Firman Tuhan sudah jelas mengatakan bahwa ketika Yesus hendak naik ke atas, kembali kepada Bapa, Yesus berkata bahwa Yesus akan meminta kepada Bapa untuk memberikan seorang penolong. Saya ulangi sekali lagi, seorang penolong. Nah, saya percaya bahwa kata seorang ini mencerminkan sebagai pribadi. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa Roh Kudus itu bukan seperti tenaga dalam yang diberikan terus tiba-tiba kita sakti, enggak. Tetapi
Roh Kudus adalah pribadinya Allah itu sendiri. Yang kita mesti bisa intim dan hidup bersama-sama dengan Roh Kudus. Ya, jadi Roh Kudus adalah pribadi. Ya, nah jadi saudara, saya percaya bahwa setiap dari kita pun juga mengalami banyak hal yang membuat kita percaya bahwa pemberitaan yang paling utama adalah tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Nggak ada yang lain daripada itu. Nah, kita percaya itu bahwa Tuhan itu memang sudah mati buat setiap kita. Nah, saudara, saya belajar bahwa akhir-akhir ini juga banyak orang yang seolah-olah melihat seperti keberadaan Tuhan, penyertaan Tuhan itu hanya dinilai dari keadaan kita, hanya dinilai dari apa yang kita hadapi hari-hari ini. Nah, saya belajar bacaan dari yang kita pelajari ya beberapa waktu ini, bahwa kita baca kisah tentang Raja Ahaz, ya. Kita baca kisah tentang Raja Ahaz. Nah, waktu Ahaz menghadapi musuh-musuhnya dan Ahaz mengalami sebuah kekalahan, kemudian Ahaz menyembah raja-raja bangsa lain karena dia berpikir bahwa Allah mereka yang memberikan kemenangan. Kalau gitu saya akan menyembah Allah mereka supaya juga saya mengalami kemenangan. Dari situ saya renungkan firman Tuhan itu, keadaan yang sama terjadi hari-hari ini, di mana orang melihat eksistensi atau keberadaan Tuhan hanya dari pencapaian atau keadaan yang kita alami hari-hari ini. No wonder, nggak heran kalau akhir-akhir ini banyak orang yang mulai menjauh dan meninggalkan Tuhan. Karena mereka berpikir, loh, toh juga saya mengikut Tuhan, saya mengalami kemalangan, saya mengalami hal-hal yang seperti ini, saya mengalami sakit penyakit, saya mengalami kebangkrutan dan lain sebagainya. Saya mengalami kondisi yang nggak enak. Mana? Bukankah Tuhan itu katanya baik, Dia menyertai kita? Dari kisah Ahaz ini kita belajar bahwa Tuhan ada, penyertaan Tuhan pun ada, itu bukan dinilai dari keadaan yang kita alami, bukan dinilai dari pencapaian yang kita miliki hari-hari ini. Saudara, saya mau bilang gini, keadaan susah atau enggak, keadaan tidak baik atau baik, Tuhan yang kita sembah tetap Tuhan. Keadaan kita hari-hari ini mengalami tekanan atau tidak, Yesus tetap mati buat saudara dan saya. Yesus tetap bangkit buat saudara dan saya. Tuhan tidak gagal menjadi Tuhan hanya karena permasalahan yang kita hadapi. Nah, jadi hari-hari ini kita mau belajar bahwa apapun keadaannya, kita belajar untuk, fakta bahwa hari-hari ini kita mengalami kesulitan. Fakta, tapi keadaan realitas itu tidak menentukan keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun yang kita alami, Tuhan tetaplah Tuhan. Apapun yang kita alami hari-hari ini, rencana Tuhan gak akan pernah batal dalam kehidupan kita. Jadi saudara akan salah besar ketika kita menilai keberadaan Tuhan, ketika kita menilai kebaikan Tuhan, ketika kita menilai kuasa dan penyertaan Tuhan hanya dari apa yang kita alami hari-hari ini, hanya dari keadaan apapun yang terjadi. Saudara, ada pandemi atau nggak ada pandemi, Tuhan tetaplah Tuhan. Nggak bisa batal jadi Tuhan hanya karena kondisi yang sulit, enggak saudara. Tapi saya percaya bahwa apapun keadaannya, Tuhan tetap baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Nah, kenapa kita mesti mengerti kebenaran yang sejati ini, bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk kita semua, untuk kita yang gak layak ini, supaya kita diperdamaikan sama Bapa di surga. Nah, kenapa sih kok kita mesti hidup di dalam kebenaran firman Tuhan? Saya belajar seperti ini. Yang pertama, bahwa Injil atau kebenaran firman Tuhan itu memberikan kekuatan kepada kita. Ya. Roma 1 ayat 16 sampai 17 dikatakan demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil.
Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ini adalah tulisan Paulus kepada jemaat di Roma. Jelas-jelas nyata bahwa Paulus menyatakan buat Paulus Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil, kebenaran firman Tuhan adalah kekuatan. Hari-hari ini ketika kita mengalami masalah dalam kehidupan kita, apa yang menjadi kekuatan kita? Banyak orang yang mengandalkan kekuatannya kepada orang yang berduit, orang kaya. Banyak orang yang mengandalkan kekuatannya kepada sosial media. Banyak orang yang mengandalkan kekuatannya kepada banyak hal dan lain sebagainya. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya mendengarkan sebuah kesaksian di Instagram Live bahwa ketika ada seseorang yang terinfeksi COVID-19, bukan orang yang miskin, tetapi ketika dia dalam kondisi yang parah, dokter menyatakan bahwa Bapak membutuhkan ventilator karena kondisi Bapak yang lumayan parah. Tapi masalahnya nggak ada ventilator, Pak. Nah, jadi punya uang pun nggak ada gunanya karena alatnya nggak ada. Banyak orang yang hari-hari ini punya uang banyak, kalau yang masa-masa lalu punya uang banyak bisa jalan-jalan ke luar negeri ya. Hari-hari ini punya uang banyak, saudara dikepung oleh rasa takut. Punya mobil mewah, saudara nggak bisa menikmati itu. Mau keluar kemana? Apa yang saudara andalkan hari-hari ini? Apa yang menjadi kekuatan buat kehidupan saudara hari-hari ini? Ingat, ketika saudara mengerti bahwa Injil adalah kekuatan, saya mau sampaikan buat saudara, ayo kembali kepada dasar ini. Kehidupan kita, kehidupan kerohanian kita, saudara mau punya kehidupan kerohanian yang kuat, mesti kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kembali kepada kebenaran yang sejati, kembali kepada kebenaran firman Tuhan, kembali kepada Injil bahwa Yesus sudah mati buat saudara dan buat saya. That's it, lebih dari cukup. Saya pun sebagai orang yang ada di marketplace, saya pun mengalami imbas dari COVID-19 ini, dari pandemi ini. Saya mengalami bahwa begitu luar biasa terdampak dari bisnis yang saya kerjakan. Saya mau bicara bahwa waktu jadi supplier-supplier dari tempat pekerjaan saya pun hampir 95% mereka tutup, mereka shutdown operational mereka, dan mereka cuman bilang bahwa ke karyawannya standby aja, kalau dibutuhkan mereka bongkar gudang untuk kirim, tapi pengiriman pun sulit, saudara. Nah, saya ngalami masa-masa seperti itu bahwa wah, kalau kita ya kemarin ngalami masa-masa pandemi yang berat di masa-masa awal sebelum puasa itu, kalau orang bisnis itu adalah waktu-waktu yang paling tepat untuk kita meningkatkan omset penjualan. Tapi bayangin kalau kita sudah ambil barang sedemikian banyak, ya kan? Terus barangnya nggak laku kejual dan tagihan sudah mulai berdatangan. Mau apa, saudara? Mau cari pembeli, siapa yang beli? Nggak ada orang pun yang juga beli. Nah, saya belajar, saya renungkan. Saya mau bilang bahwa saya nggak bisa tidur sekalipun nggak akan mengubahkan keadaan. Saya mau stres sekalipun nggak akan mengubahkan keadaan. Saya tetap belajar, saya ingat bahwa saya ingat tentang kebaikan yang Tuhan pernah lakukan di kehidupan saya. Dan saya sadar, masa sih kalau Tuhan dulu baik kepada saya, hari-hari ini Tuhan gak bisa tolong saya. Nah, setiap kali saya mengalami itu, saya belajar untuk mengucap syukur.
Saat yang paling tepat untuk kita mengucap syukur adalah saat dimana kita nggak punya alasan untuk kita mengucap syukur. Kalau kita punya kesadaran bahwa Yesus sudah mati buat kita, Yesus sudah mati buat saya di atas kayu salib, dan dia bangkit buat saya, itu yang memberikan kekuatan buat saya menghadapi. Saya nggak bisa lari dari kenyataan bahwa kondisi saat-saat ini kondisi yang sulit. Tapi kesadaran saya bahwa Yesus tetaplah Tuhan, itu yang memberikan kekuatan kepada saya. Hari-hari ini, saudara, kalau saudara punya komunitas, salinglah menguatkan satu sama lain. Saudara saling bersekutu, saling mengingatkan satu dengan yang lain bahwa Yesus ada buat saudara dan saya. Kabarnya adalah bahwa Yesus mati di atas kayu salib buat menebus setiap kelemahan kita. Enggak ada yang lain. Hal yang salah, salah. Hal yang benar, hal yang benar. Nah, kita mesti tahu batasan itu. Nggak bisa kita berkata bahwa misalnya dalam kondisi yang sulit ini, di dalam bisnis misalnya, excuse lah kita melakukan hal yang salah. Sudahlah nggak apa-apa. Enggak. Tetap hal yang salah adalah hal yang salah. Hal yang benar tetaplah kebenaran firman Tuhan. Jadi hari-hari ini kita belajar bahwa kita mesti kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Jangan cuman kita pilih-pilih. Oh, toh hari-hari ini kita juga online service kan. Kita bisa pilih browsing. Oh, khotbahnya si A ini bagus nih, enak didengerin di telinga. Kata-katanya bagus, menyemangati. Oke, fine. Nggak ada yang salah dengan itu. Tetapi kita mesti ngerti bahwa sumber kekuatan kita adalah Injil. Sumber kekuatan kita adalah Kristus itu sendiri. Maka ayo kita kembali. Ya, yang pertama bahwa Injil itu adalah kekuatan bagi Paulus yang mengalami banyak hal, mengalami banyak kesulitan dalam kehidupannya. Bagi Paulus, Injil adalah kekuatan yang menyelamatkan. Nah, yang kedua saudara, kebenaran firman Tuhan atau Injil dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Demikian. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saya ulangi ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, kebenaran firman Tuhan, Injil itu yang kedua adalah membebaskan. Membebaskan apa sih? Membebaskan kita dari pemahaman yang keliru. Membebaskan kita dari rasa khawatir. Membebaskan kita dari belenggu ketakutan. Saudara, saya pun sebagai manusia pernah mengalami rasa takut. Saya pun sebagai manusia pernah mengalami rasa khawatir. Tapi Tuhan selalu mengingatkan bahwa sekalipun kita ngerasa takut, jangan sampai kehidupan kita dikuasai oleh ketakutan. Perasaan itu real. Emosi saudara itu real. Sedih, gembira, terluka, bahagia, itu real. Tetapi emosi saudara tidak menentukan kehidupan masa depan saudara. Apapun yang saudara alami hari-hari ini tidak menentukan masa depan kehidupan saudara. Ya, respon kita lah terhadap apa yang kita rasakan itu jauh lebih penting. Saya nggak bilang bahwa saudara nggak boleh sedih, saudara nggak boleh marah, saudara nggak boleh bahagia. Enggak, itu jiwa kok. Tuhan yang ciptakan pikiran, perasaan, dan kehendak. Tetapi yang utama adalah bagaimana respon kita terhadap apa yang kita rasakan itu jauh lebih penting. Nah, saudara, dikatakan bahwa kebenaran firman Tuhan membebaskan. Injil itu membebaskan kita dari belenggu kekhawatiran, membebaskan kita dari belenggu ketakutan. Ketika kita mengerti kebenaran firman Tuhan, ya kan, bahwa saudara, apapun yang saudara alami hari-hari ini, masalah saudara alami hari-hari ini,
kita mesti ingat bahwa Tuhan jauh lebih besar melampaui setiap apapun yang kita hadapi hari-hari ini. Seringkali kita lupa itu. Seringkali kita lebih fokus pada permasalahan kita. Apakah saudara mengalami hari-hari ini saudara diberhentikan pekerjaan saudara? Apakah hari-hari ini saudara mengalami bahwa usaha saudara berhenti? Apakah hari-hari ini saudara mengalami sakit penyakit? Saya mau katakan bahwa percayalah, pengharapan di dalam Kristus tetap ada. Percayalah bahwa Tuhan yang saudara sembah jauh lebih besar mengatasi setiap permasalahan apapun yang kita alami hari-hari ini. Percayalah bahwa permasalahan apapun yang saudara alami, ingat Yesus sudah mati buat saudara dan buat saya. Bahwa Yesus bangkit mengalahkan setiap kelemahan kita. Tuhan jauh lebih besar melampaui setiap besarnya permasalahan kehidupan kita. Amin saudara. Ayo hari-hari ini kita belajar kembali lagi kepada kebenaran firman Tuhan. Hari-hari ini ayo kita kembali lagi saudara. Jangan cuman kita maunya ketika firman Tuhan datang kepada saudara. Menegur ketika kita melakukan kesalahan. Saudara, aku aja ngalamin kesulitan. Gimana misalnya Tuhan suruh kita menabur. Aku aja lagi sulit kok. Tuhan suruh menabur yang benar aja. Oh, aku lagi ngalami kesulitan kok. Aku masa disuruh memperhatikan orang lain. Yang benar aja. Enggak kayak gitu. Kita belajar bahwa enggak cuma dengerin khotbah yang menyenangkan telinga dan hati kita aja. Tapi kebenaran firman Tuhan tetap kebenaran firman Tuhan yang harus dinyatakan. Keadaannya baik atau enggak tetap harus dinyatakan. Salah, tetap salah. Kebenaran firman Tuhan harus tetap dinyatakan. Tentunya saat kita menyatakan dengan kesabaran dan dengan pengajaran. Itulah fungsinya ketika Roh Kudus tinggal di dalam kita memberikan kita hikmat saat bagaimana kita harus menyatakan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain. Enggak serta-merta gitu loh. Tapi saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan tetap dinyatakan. Ketika Roh Kudus menggerakkan saudara untuk ketika ada seseorang mengalami kesalahan, sekalipun dia mengalami permasalahan, ketika Roh Kudus mendorong saudara untuk harus diingatkan, harus ditegur. Saudara tegur, minta hikmat kepada Roh Kudus. Janganlah Tuhan, kan dia juga habis mengalami bangkrut. Dia juga habis diberhentikan dari pekerjaannya. Oh enggak. Firman berkata, bukan saya yang berkata ya. Firman berkata, nyatakanlah kebenaran firman Tuhan itu saat beritakanlah firman baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan itu, nyatakan apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah. Tentunya dengan kesabaran dan pengajaran. Nah jadi saudara, kita mesti belajar untuk seperti itu. Kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Enggak bisa kata-kata positif jauh melampaui kata-kata benar. Ya, yang lalu kita belajar ya, kata-kata positif itu mensugesti, pusatnya kepada manusia. Enggak salah sih, tapi kebenaran di atas kata yang benar itu jauh melampaui levelnya ya, di atas kata-kata yang positif. Hari-hari ini saya pernah dengar quote-nya seseorang berkata, hari-hari ini generasi ini lebih suka dengar quote yang mensugesti. Orang lebih suka dengar perkataan manusia yang mensugesti daripada perkataan kebenaran firman Tuhan. Hari-hari ini ayo kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kondisi yang seperti ini seharusnya membuat kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Jangan saudara mengasihani diri sendiri ketika saudara mengalami masalah. Ketika ngadepin masalah, justru jangan menjauh dari Tuhan. Jangan menjauh dari persekutuan orang-orang kudus. Jangan menjauh dari rumah rohani yang Tuhan sudah tetapkan buat saudara. Justru saat yang paling tepat ketika saudara mengalami permasalahan adalah datang mendekat kepada Tuhan. Kenapa? Ini loh, saudara dengar semakin dekat dengan sumbernya. Saudara dengar suara Tuhan semakin jelas. Kalau saudara semakin menjauh dari Tuhan, nggak tahu lagi suara siapa yang saudara dengar. Ya.
Jadi kita mesti kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, di Yohanes 8 ayat 32 tadi dikatakan bahwa jika kamu akan mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, apakah cuma sekedar tahu? Oh ya, saya dengar khotbah. Oh ya, saya dengar kok khotbah setiap hari, malah sekarang karena work from home, yang tadinya saya cuma dengerin firman seminggu sekali, setiap hari Minggu ke gereja. Sekarang saya hampir setiap hari. Habis hari ini saya dengerin khotbah Pastor A dari gereja ini, khotbah Pastor B dari gereja ini, hampir setiap hari saya dengerin. Saya menyediakan waktu 1 jam. Itu berita baik. Ketika ternyata kondisi yang seperti ini membuat kita lebih banyak dengar firman Tuhan. Nah, tapi apakah cuma sekedar itu? Enggak. Saudara harus tahu bahwa Yohanes 8 ayat 32 ini, kata mengetahui waktu saya baca, bahasa asli mengetahuinya adalah ginosko. Nah, ginosko itu enggak cuma tahu dengar dengan indera kita. Ginosko itu bahasa gampangannya gini, intim. Ya, dikatakan seperti hubungan suami istri. Ginosko intim. Nah, kebenaran ketika kita bahasanya seperti ini, ketika kamu intim dengan kebenaran firman Tuhan, maka kebenaran itu akan memerdekakan. Jadi nggak cuma sekedar karena saudara dengar, saudara baca, bisa intim. Enggak, intim itu adalah saudara hidup bersama-sama, saudara baca, saudara lihat, saudara dengar, dan dikerjakan, direnungkan siang dan malam. Itu intim. Maka kebenaran itu akan memerdekakan. Ya, jadi nggak cuma sekedar lihat atau dengar, tapi intim dalam keseharian siang dan malam. Ya, nah jadi supaya firman atau Injil itu memberikan kekuatan dan membebaskan, kita mesti tadi itu intim ginosko dengan kebenaran. Apa sih? Seperti apa sih hidup yang intim dengan kebenaran firman Tuhan itu? Hidup yang ginosko dengan kebenaran firman Tuhan itu adalah hidup di dalam firman Tuhan. Tokoh yang paling favorit kalau kita belajar hidup intim dengan Tuhan, pasti semua orang kurang lebih banyak yang menjawab sama dengan saya, Daud. Ya, Daud bahkan ketika dia menjadi seorang raja, ketika dia hendak melakukan peperangan, dia selalu bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan. Tuhan, apakah saya harus maju atau tidak? Tuhan bilang maju, maka dia maju berperang. Setiap langkahnya Daud selalu bertanya kepada Tuhan. Nah, saya belajar seperti ini saudara, bahwa orang yang intim dengan Tuhan itu adalah orang yang rendah hati. Kenapa? Karena orang yang rendah hati pasti mengandalkan Tuhan dalam setiap hal. Karena Daud sadar tanpa Tuhan, Daud bukan siapa-siapa. Kalau kita intim dengan Tuhan, kalau kita mengandalkan Tuhan, semakin kita intim dengan Tuhan, semakin kita sadar bahwa kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Bahwa kekayaan yang kita miliki hari-hari ini nggak ada artinya. Nggak ada artinya kalau kita nggak punya Tuhan. Kalau kita nggak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, hidup di dalam firman Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan pasti orang yang rendah hati. Nah, saudara, kita mesti belajar untuk bisa menjadi pribadi yang rendah hati. Artinya pribadi yang rendah hati itu seperti ini juga. Jangan sampai ketika kita rutinitas kita baca firman, kita hafal di luar kepala, kita ngerti kebenaran firman Tuhan, terus kemudian kita ngerasa diri yang paling benar. Kita ngerasa bahwa pandangan kita yang paling benar. Kebenaran yang sejati adalah pribadi Kristus. Bukan tentang pemikiran A, pemikiran B dan lain sebagainya. Enggak. Kebenaran yang sejati adalah pribadi Kristus itu sendiri. Jadi saya percaya bahwa orang yang intim dengan Kristus adalah orang yang cukup rendah hati dan enggak merasa paling benar sendiri. Enggak merasa diri yang paling hebat dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jangan sampai justru ketika kita ngerti kebenaran firman Tuhan, terus kita nggak menghidupinya. Tapi karena kita ngerasa paling benar, kita gampang banget untuk menghakimi orang. Ya, memang tadi dikatakan bahwa nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan lain sebagainya. Tapi jangan sedikit-sedikit, oh ini salah, ini begini, kamu berdosa, kamu nanti dikutuk sama Tuhan dan lain sebagainya. Enggak, tunggu dulu. Semua mesti kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Ya.
Nah, jangan sampai justru kebenaran firman Tuhan yang kita sampaikan kepada orang lain itu karena kita nggak menghidupinya, justru menjadi batu sandungan buat orang lain. Bahkan Paulus sendiri berkata seperti ini dalam 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Artinya apa sih? Paulus melatih tubuhnya, Paulus menguasai tubuhnya, Paulus belajar untuk menguasai mulutnya, menguasai pikirannya, menguasai hatinya, supaya jangan sampai justru ketika dia memberitakan firman Tuhan, dia pintar menasihati orang, dia pintar berkhotbah, dia pintar menyatakan apa yang salah dan benar, dia pintar menemukan kesalahan orang lain, tapi hidupnya jadi batu sandungan dan gak jadi berkat. Iya kan? Nah, kemarin habis khotbah, tapi misalnya kerja gak jujur. Nah, kemarin habis khotbah, tapi hidupnya gak benar. Dan lain sebagainya. Enggak, tapi Paulus sendiri pun mengajarkan bahwa dia belajar untuk menguasai kehidupannya, supaya jangan sampai ketika setelah dia menyatakan kebenaran Injil kepada orang lain, dia ditolak. Ya. Nah, jangan sampai juga kita mudah sekali menghakimi orang dan sedikit-sedikit kita mengatakan orang itu kayak ahli-ahli Taurat saja dan lain sebagainya. No, Yesus sendiri ya berkata ya dalam Matius 5 ayat 20 ketika Yesus berbicara kepada para muridnya, dikatakan demikian. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini yang ngomong Yesus ya, bukan saya Yohanes, enggak. Ini yang ngomong Yesus. Kalau hidup keagamaanmu enggak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi itu, kamu enggak akan masuk loh ke dalam kerajaan surga. Ini firman yang ngomong Matius 5 ayat 20, nanti dicek ya. Siapa tahu misalnya ternyata Alkitab saya terbitan penerbit yang lain enggak sama dengan Alkitab saudara-saudara, boleh cek. Kalau kita sedikit-sedikit kita mengatakan, oh kamu ini ahli Taurat aja, kamu ini orang Farisi dan lain sebagainya. Tapi kehidupan kita nggak jauh lebih baik, kerohanian kita nggak jauh lebih baik dari orang-orang itu. Firman sendiri yang menyatat bahwa kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. So berhati-hatilah dengan itu. Selama yang diberitakan adalah kebenaran firman Tuhan, kita mesti dengar beritanya, bukan tentang orangnya. Permasalahan saudara nggak meneladani kehidupan mereka karena kehidupannya nggak benar, itu lain hal. Tetapi kebenaran firman Tuhan mesti tetap kita dengarkan. Firman Tuhan yang ngomong, bukan saya. Nah jadi bahwa gini loh, waktu kita bisa berdebat dengan orang lain tentang pengajaran dan lain sebagainya, kita punya pandangan tentang kebenaran firman Tuhan dan lain sebagainya. Saya mau bilang bahwa banyak loh orang yang berpikir bahwa yang penting kan pandangannya benar. Kalau pandangan kita benar, otomatis pasti kehidupan kita benar. Pasti orang melakukan firman Tuhan. Oh, belum tentu. Belum tentu. Saya punya buktinya. Saudara, mari kita buka di Yakobus 4 ayat 16 sampai 17. Ya, Yakobus 4 ayat 16 sampai 17 berkata demikian. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kalau tahu berbuat baik tapi tidak melakukannya, ia berdosa. Firman yang ngomong ya, Yakobus 4 ayat 16 sampai 17. Kata tahu, koreksi saya kalau saya salah. Kata tahu, kata aslinya adalah eido. Ya, eido. Artinya apa? Properly to see. Artinya apa sih? Cara kita memandang sesuatu. Nah, ini dikatakan bahwa kalau seseorang tahu, kalau seseorang punya pandangan yang benar, bahasa gampangannya. Kalau seseorang punya pandangan yang benar, tapi dia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, ayat ini berkata bahwa ada loh orang yang punya pandangan yang benar. Pandangannya benar nih tentang kebenaran firman Tuhan nih. Ilmu teori teologinya benar nih. Tapi dia nggak melakukan apa yang dia perkatakan. Jadi saya mau berkata bahwa pengetahuan kita tentang kebenaran firman Tuhan dan menghidupi dan melakukan kebenaran firman Tuhan adalah dua hal yang berbeda.
tetapi jalan beriringan. Ya, kita mesti tahu dulu kebenaran firman Tuhan. Kemudian oleh karena kasih karunia dan Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita menghidupi kebenaran firman Tuhan. Maka saudara, enggak otomatis ketika saudara tahu kebenaran, terus otomatis saudara langsung bisa melakukan dan menghidupinya. Enggak juga. Butuh yang namanya kasih karunia dan kuasa Roh Kudus untuk kita bisa hidup di dalam kebenaran. Kenapa? Karena Kristus dan Roh Kudus yang benar itu, pribadi itu tinggal di dalam kehidupan kita, kita disebut sebagai orang-orang benar. Ketika kita punya kesadaran, kenapa sih kita melakukan kebenaran? Karena masuk surga, supaya kita masuk surga? Oh enggak, saudara. Justru karena kita sadar bahwa Yesus dan Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita yang disebut sebagai bait Roh Kudus ini, maka kita hidup di dalam kebenaran. Jadi pola pikirnya jangan dibolak-balik. Ya. Sama misalnya seperti ini. Kenapa saudara menyembah? Kenapa saudara bernyanyi? Kenapa saudara bermazmur? Supaya Tuhan hadir? Oh enggak. Mau saudara nyanyi, saudara enggak nyanyi, Tuhan tetap hadir. Saudara enggak bisa membatasi hadirat Tuhan dengan nyanyian saudara. Justru ketika saudara tahu, saudara sadar bahwa Tuhan hadir, saudara menyembah Dia. Saudara bernyanyi buat Sang Raja karena saudara sadar bahwa Sang Raja hadir bersama-sama dengan kita. Nah, hari-hari ini kita mau belajar untuk bisa mengerti kebenaran itu. Bahwa hidup kita benar bukan karena oleh kekuatan dan gagah kita, tetapi oleh karena Tuhan yang tinggal di dalam kita. Tetapi oleh karena Kristus sudah mati buat saudara dan buat saya, yang membuat hidup kita menyembah Tuhan, yang membuat penyembahan kita adalah ekspresi tahu diri karena kita sudah ditebus di atas kayu salib. Karena Tuhan sudah turun ke dunia supaya saudara dan saya beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara, jadi ayo kita belajar bahwa justru karena Kristus sudah mati buat kita lah, maka kita mengucap syukur dalam kehidupan kita dengan bersukacita, dengan pengertian yang benar bahwa saya dimampukan Tuhan untuk saya menghidupi kebenaran firman Tuhan. Jadi ucapan syukur saudara, kehidupan kebenaran kita adalah ekspresi kesadaran kita bahwa Yesus sudah mati dan bangkit buat setiap kita. Nah, saudara, mari kita menghidupi kebenaran tidak cuma melalui perkataan kita, tetapi juga melalui pikiran dan perbuatan kita, melalui apa yang kita rasakan, apa yang Tuhan pikirkan, apa yang Tuhan rasakan. Nah, saudara, mari kita belajar bahwa waktu saya merenungkan firman ini, saya mendapatkan impresi seperti ini ya. Tiba-tiba ada kata yang muncul kuat di dalam hati kita seperti ini. So, we're not just preach the gospel, but also live in the gospel by the grace of Jesus Christ. Jadi kita nggak cuma sekedar berkata-kata tentang Injil, tetapi kita mesti menghidupi. Nah, bulan-bulan ini kita berbicara tentang equipping. Bagaimana cara memperlengkapi yang paling efektif? Cara memperlengkapi yang paling efektif adalah satu, modeling. Melalui keteladanan hidup. Ya, dikatakan nanti mungkin berikutnya akan dijelaskan lebih detail lagi bahwa cara untuk melakukan equipping memperlengkapi kita adalah pertama melalui keteladanan. Yang kedua dikatakan selain modeling adalah nurturing. Nurturing itu berbicara tentang pemeliharaan. Artinya apa sih? Pendampingan. Ketika kita memberikan kebenaran, menceritakan kebenaran firman Tuhan, nggak cuma sekedar oh ya sudah kita kasih tahu kebenaran, tapi memuridkan nggak cuma bicara tentang seperti guru dan murid di kelas gitu ya. Diberikan pengajaran, oke, mengampuni, oke ya, oke, kamu kerjakan pengampunan, enggak. Tapi pemuridan berbicara tentang pendampingan.
saudara mesti hidup beriringan dengan orang yang saudara muridkan. Memberikan teladan. Artinya gini, saya belajar ketika sebagai seorang pemimpin, saya nggak cuma sekedar menyuruh orang untuk melakukan sesuatu. Tetapi saya yang mengerjakan terlebih dahulu, kemudian orang itu melihat apa yang saya kerjakan. Nah, kita berkata, lakukan seperti apa yang saya lakukan. Kerjakan seperti apa yang saya kerjakan. Itu berbicara tentang keteladanan. Apakah sekali dua kali langsung bisa? Enggak. Makanya kita butuh mendampingi, nurturing tadi ya. Mendampingi side by side dengan penuh kesabaran, dengan ketekunan dan lain sebagainya. Ya, bahkan hari-hari ini saudara mesti berani berkata seperti Paulus. Di Filipi Paulus bahkan berani berkata, ikutilah teladanku. Nah, hari-hari ini ketika saudara sebagai pemimpin rohani, ketika saudara sebagai seorang mentor, ketika saudara sebagai seorang bapak rohani, beranikah saudara berkata kepada orang-orang yang saudara bimbing, ikutilah teladanku? Saya percaya bahwa prinsip dasar kebenaran ini nggak cuma sesuatu yang menyenangkan telinga. Prinsip dasar kebenaran adalah kebenaran itu sendiri. Berita tentang Injil, berita tentang Kristus Yesus yang sudah mati buat saudara dan saya. Mari kita semua kembali kepada kebenaran yang sejati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita angkat tangan kita dan siapkan hati kita untuk menerima Tuhan, menerima berkat Tuhan dan naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat firman-Mu. Kami mengucap syukur, kami siap melakukannya seperti apa yang Kau rindukan, seperti apa yang Kau kehendaki. Dan hari ini kami mengangkat tangan kami. Engkau adalah Bapa yang baik, Bapa yang memberkati anak-anaknya. Hari ini dengan wajah yang tersenyum, dengan wajah yang penuh sukacita kami memandang wajah-Mu Tuhan. Kami mengangkat tangan kami, diberkati Engkau, diberkati gereja Tuhan. Tuhan mengarahkan wajahnya, Bapa mengarahkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera, kasih karunia kepadamu, diberikan kepadamu hikmat, diberikan kepadamu kekuatan, diberikan kepadamu hal-hal yang baru untuk menjalani setiap tantangan, setiap persoalan yang ada di muka bumi ini dengan ucapan syukur dan sukacita kepada Tuhan. Engkau Tuhan yang memberikan kepada kami sumber yang tidak terbatas itu Tuhan. Kami mengucap syukur buat apa yang sudah kami lewati. Kami menerima berkat-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat yang terbaik dari Abraham, berkat yang terbaik dari Ishak dan Israel turun atas kehidupan kami semua melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Pengorbanannya yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur dan kami terima berkat-Mu itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama-sama katakan amin.